Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Bunda Ica. Video pertama aku di channel YouTube ini, di channel YouTube Bunda Ica, mau makeover dapur. Jadi ini makeover dapur ala kadarnya. Jadi sederhana banget, nggak yang wow banget. Dan jangan sampai para bunda berekspektasi terlalu tinggi dengan hasilnya nanti. Dan ini adalah kondisi dapurku. Emang bener-bener apa adanya karena ini juga dapur baru. Rumah ini tidak aku tempati setiap hari karena emang aku kemarinnya itu kalau liburan aja gitu. Jadi sesekali, ya sebulan sekali lah gitu minimal. Sebelum dapur ini aku eksekusi untuk di makeover ala-ala aku. Ya makeover sederhana ya. Ini aku mau pindahin dulu semua barang-barang yang ada di areal zinc cuci piring. Kemudian aku juga mau lepasin kompornya karena emang nggak begitu banyak barang ya. Secara emang rumah ini nggak aku tempati setiap hari, artinya ini hanya aku kunjungi ketika aku libur, jadi bisa dianggap kayak rumah singgah gitu. Kenapa aku nggak tempatin? Karena emang aku dan suamiku sama-sama bekerja di pulau. Jadi posisi rumah ini ada di Tanjung Pinang Timur. Nah ini sebelum mengeksekusi dapur tadi, aku mau unboxing dulu beberapa perintilan yang akan aku gunakan untuk makeover dapur sempit tadi ya. Ini aku beli lampu LED gitu ya. Jadi ini lampunya kecil banget. Aku nggak nyangka begitu datang ternyata barangnya super mini. Ini aku beli 2 buah. Untuk harganya kalau nggak salah 25.000. Nanti linknya setiap produk yang aku beli di sini akan aku cantumin di description box. Dan yang mau samaan produknya seperti yang aku beli, boleh cek kolom deskripsi aku ya. Tapi ternyata biarpun lampu ini super mini, ini lampunya cukup membuat dapur aku jadi terang nantinya. Nanti boleh dicek di akhir video aku ya. Kemudian produk yang kedua, ini aku beli tongkat gorden kolong dapur. Jadi aku beli 2 karena emang ada 2 sisi yang harus aku tutup. Kemudian ini adalah barang yang ketiga, yaitu wall foam. Wall foam yang aku beli di sini wall foam bata putih tapi yang teksturnya kulit ceruk. Jadi seperti review dari teman-teman YouTuber yang sudah memakeover dapurnya mereka terlebih dahulu, aku lihat bahwa yang kulit jeruk ini lebih bagus gitu ya kelihatannya. Tapi di sini aku beli yang tipis banget. Aku nggak nyangka kalau setipis ini, dan datangnya tuh agak sedikit keriting mungkin karena pengemasannya yang kurang rapi. Dan untuk pemasangannya di sini susah-susah gampang ya, karena emang lemnya rekat banget. Jadi begitu kita salah meletakkan wall foamnya, itu akan susah dicabut dan bisa merusak wall foam itu sendiri gitu ya, karena emang terlalu rekat banget lemnya. Dan untuk pemasangannya aku di sini makeover sendiri ya, nggak dibantuin suami aku, karena emang suami aku nggak ikut liburan ke Tanjung Pinang. Di sini sambil teman-teman ngeliatin aku pasang wall foam dinding ini, aku mau minta bantuannya untuk jangan lupa support channel YouTube aku dengan cara klik subscribe, kemudian juga nyalain lonceng notifikasinya biar ketika aku upload video kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi. Dan kasih like jika suka video aku ya. Juga kasih komentar yang membangun biar aku makin semangat buat video selanjutnya. Terima kasih. Nah ini dia wall foam bata putih, tekstur kulit jeruknya udah terpasang. Jadi PR banget waktu ngerjain yang di dekat keran cuci piring itu ya, karena emang kerannya ini udah dilemati gitu sama suami aku. Nah lanjut, ini mau ke sisi dimana ini akan terkena cipratan minyak. Jadi ini adalah ide dari Pak suami yang meminta gimana kalau dipasang cermin heksagonal di belakang kompor di tempat yang biasa terkena minyak. Dan awalnya aku sedikit menolak karena emang
akan menjadi susah ketika itu udah terkena cipratan minyak ya. Khawatir kacanya nggak jadi bening lagi gitu ya, jadi buram, jadi nggak bagus gitu. Cuman kata Pak Su, nggak ada salahnya dicoba karena emang rumah ini juga nggak kita tempatin setiap hari, artinya aktivitas di dapur itu pasti akan jarang banget ya. Apalagi kalau kemarinnya sebulan sekali yang kadang-kadang pengen makan di luar gitu, bosan makan makanan rumahan karena di pulau pasti masak terus setiap hari gitu ya, makan masakan rumahan setiap hari. Cuman ya emang agak ragu sih ya. Dan ini tetap aku pasang karena emang cermin heksagonalnya udah kebeli. Di sini cermin heksagonalnya yang aku pakai itu yang kecil-kecil banget, salah beli sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau coba juga pasang cermin heksagonal di belakang, tepat di belakang kompor, boleh pesan yang lebih besar dari ini ukurannya gitu ya. Dan untuk pengelemannya, karena tembok aku ini kan sebelumnya sudah dipakai buat masak gitu ya. Jadi kurang lengket nih, aku pakai lem tambahan. Ini lemnya lem kaca gitu. Terus ini hasilnya. Dan aku udah paku dulu tuh buat rak ambalan di atasnya. Tadi nggak kerikot gitu. Ini dia cerminnya, dan bawahnya sengaja ya nggak aku tempel karena emang banyak banget sisa-sisa semen gitu, jadi nggak bakal nempel. Nah ini waktunya aku copotin plastik di depannya jadi biar lebih berkilau gitu. Sebenarnya hasilnya lumayan estetik ya menurut aku, cuman ya itu tadi karena ini posisinya pas di belakang kompor, khawatir banget tuh minyaknya bakal merusak dan membuat cerminnya jadi jelek. Tapi nanti aku bakalan review mungkin 2 bulan setelah aku upload video ini, aku akan review lagi gimana cermin heksagonal yang ada di depan yang ada di belakang kompor itu ya. Karena pasti aku akan masak 2-3 kali setelah ini di sini. Nah, lanjut ini aku mau pasang rak gantung untuk meniriskan piring-piring setelah aku mencuci piring. Jadi rak gantungnya di sini aku gantungin menggunakan paku beton aja gitu ya. Dan ini aku ngerjain malam. Aku nggak tahu tetangga aku akan ngerasa terganggu enggak dengan suara berisik aku memaku tembok di malam hari gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau pasang papan ambalannya. Jadi ini aku menggunakan papan bekas yang ada di rumah. Aku bungkus pakai whole foam sisa, jadi agak sedikit nggak rapi ya. Tapi sebenarnya lumayan sih ya. Daripada kosong aja gitu atasnya. Jadi aku manfaatin papan bekas yang ada di rumah. Kemudian juga tadi aku udah gantungin rak buat meletakkan bumbu ya. Lanjut, ini aku bersih-bersih dulu area meja kompornya karena aku mau pasang kompornya kembali. Jadi di sini aku pasang kompornya sendiri. Jadi untuk urusan baut membaut ini aku kerjakan sendiri, dan nggak tahu kenapa ya, perempuan kalau nggak ada suaminya atau kalau lagi merajuk sama suaminya. Cuman aku nggak lagi merajuk ya bun. Jadi ini karena emang nggak ada suami, mau nggak mau bisa nggak bisa jadi bisa gitu ya. Jadi ada nggak sih yang samaan kayak aku? Kalau nggak ada suaminya segala sesuatunya bisa dikerjakan, malah dengan mudah dan gampang. Tetapi kalau ada suaminya kayak manja gitu, harus suaminya yang pasangin. Dan di sini
mau pasang gorden kolong dapur. Jadi ceritanya aku tuh udah pesen gorden kolong dapur, cuman gorden kolong dapurnya itu terbawa ke pulau, dan waktu aku ke Tanjung Pinang itu gorden kolong dapurnya ketinggalan. Akhirnya ini aku pakai gorden Vintrase gitu ya. Jadi ini gordennya nggak kepake. Kemudian aku potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, lalu aku jahit sedikit. Itu jahitnya manual, pakai tangan nggak pakai mesin. Untuk sementara ini lumayan lah ya bun, untuk menutupin aib-aib yang ada di bawah meja kompor. Nah ini udah siang harinya, jadi itu tadi malam, dilanjutnya siang atau pagi gitu ya. Ini lanjut susun apa yang bisa disusun di atas rak ambalan ala-ala itu ya, rak ambalan yang gak rapi itu. Jadi aku punya kayak frame gitu ya, aku letakin aja deh di situ ya. Kemudian ada bunga artifisial, dan itu tadi yang pink adalah sebenarnya kayak vas gitu ya. Cuman bukan aku letakkan bunga di situ nanti. Nanti kita lihat apa yang akan aku isi di situ. Nah ini secara aku nggak menempati rumah ini seperti yang aku bilang di awal. Jadi bumbu yang aku punya itu nggak banyak. Aku di sini cuma mau ngisi garam sama gula aja. Jadi 3 toples lainnya itu aku biarin kosong dulu. Nah di sini pot anyaman yang aku bilang pink tadi, ini sebenarnya nggak cocok dengan fungsinya ya bun. Cuman di sini aku letakkan kayak apa ya? Kayak bagian dari bumbu-bumbu dapur yang nggak bisa diletakkan di wadahnya gitu. Jadi ini aku simpan di sini. Sebenarnya aku harusnya simpan dalam lemari atau storage yang emang fungsinya buat menyimpan bumbu-bumbu dapur kayak gitu. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai yang ini dulu ya. Kemudian lanjut aku mau pasang lampu LED-nya. Jadi lampu yang tadi aku bilang mungil nih aku pasang di sini. Jadi kalau aku nyalain bakalan kayak gini. Jadi kalau masak ini ngebantu banget ya. Kalau pencahayaannya emang lagi kurang, lagi malam gitu tuh pasti pencahayaannya kurang. Jadi ini bisa digunakan. Kemudian karena aku lihat pot anyaman tadi tuh kayak ada yang kurang nih, aku tambahin dengan bukan bunga sih ya, daun rambat biar lebih manis aja gitu ya. Jadi aku punya stok. Jadi ini aku tempelin aja di sini. Lanjut di sudut sini karena kosong banget. Ini aku pakai toples bening plastik biasa, terus aku bungkus lagi dengan Wacom sisa. Dan di sini aku fungsikan sebagai tempat untuk meletakkan spatula kayuku. Oke, sebelum melihat hasil dari makeover aku kali ini, aku mau tunjukin dan ingatkan lagi wujud dapur aku sebelum aku makeover. Seperti ini adanya, berantakan, kemudian perlengkapan dapur ada di mana-mana. Dan bagaimana hasilnya setelah aku makeover? Tara, ini dia hasilnya. Semoga suka ya bun dengan hasil makeover aku yang ala kadarnya. Semoga video aku ini menginspirasi bunda-bunda di rumah ya. Untuk yang mau makeover bisa dengan cara seperti yang aku lakukan. Makeover sederhana aja, yang penting bersih, yang penting rapi. Jadi semangat buat masaknya itu ada terus gitu ya bun. Kemudian boleh komentar di bawah untuk hasil makeover aku di video pertama aku ini, apakah ini better, apakah ini lebih baik dari sebelumnya. Nah untuk beberapa perlengkapan dapur yang tadi ada di atas zinc cuci piring, ini aku mau tunjukin di mana aku meletakkannya. Ini aku gantungin di sini. Jadi
teflon dan kuali buruk aku ada di situ di bawah meja kompor yang aku tutupin dengan gorden ala-ala aku ini, gorden dadakan yang aku buat karena emang gordennya ketinggalan di rumah yang ada di pulau gitu. Jadi ini dia hasilnya, semoga suka. Kalaupun ada kritik, mohon kritik yang membangun sehingga di video-video selanjutnya aku akan bisa memperbaiki ya setiap konten-konten yang aku buat nantinya, insya Allah. Oh ya, untuk lampu gantung yang ada di pojokan itu lampu gantung hasil buatan suamiku sendiri. Jadi menggunakan cup, bukan cup sih ya, itu dari bekas ember yang biasa kami pakai di rumah ini. Jadi dipotong palsu kemudian digunakan untuk membuat lampu gantung itu. Nah itu untuk bola lampunya sendiri aku dikasih abang ipar aku. Bola lampunya bisa berganti warna dengan menggunakan remote. Jadi segini aja bun video dari aku. Semoga video ini menginspirasi. Aku juga ucapin terima kasih buat semua yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.